Halo, eh, bersamaku lagi. Kali ini aku mau ngelanjutin yang ceritaku kemarin. Jadi kemarin kan aku udah cerita tentang mama. Kali ini aku mau cerita tentang papa. Jadi setelah mama nggak ada. Jadi setelah mama nggak ada, sekitar tanggal 17 Agustusan itu, mama nggak ada. Terus aku kan kerja terus, pada waktu itu masih di Anak Avanti. Aku kerja terus. Nah, yang di rumah itu Andi, adikku. Nah, beberapa kali Andi tahu papa tuh bawa keluar masuk cewek itulah di dalam rumah. Nah, sedangkan aku kerja itu kadang itu nggak pulang. Maksudnya bukan nggak pulang karena di kerjaan, tapi sering keluar kota. Waktu itu kerjaan di Anak Avanti sering keluar kota, jadi aku jarang pulang kan. Nah, terus karena aku jarang pulang itu, aku terus diinfo sama Andi gitu. Terus akhirnya aku sempat berantem gede lah sama papa, berantem gede sampai papa telepon aku nggak mau kirim dia uang dan lain sebagainya, karena setahu aku kan uang untuk kebutuhan rumah lah, ini kok buat hal yang lain gitu. Nah, di situ kita berantem gede. Apa mau aku ngerti kalau pokoknya bajingan aku gitu kan, sampai suatu ketika kita wis piye senggel ngono istilahnya, berantem ini. Terus akhirnya aku pulang dari luar kota, aku minta maaf. Aku nggak tahu kenapa ya, aku selalu sama papa itu setiap aku salah berantem kita, aku selalu sungkem sama papa. Aku merasa memaafkan itu bukan untuk papa, tapi untuk diriku, untuk masa depanku. Aku selalu ngerasa memaafkan itu hal yang aku lakukan bukan untuk orang lain, tetapi untuk diriku sendiri. Dan bukan siapa yang salah, siapa yang benar, enggak. Tapi aku pengen aku hidup baik. Aku hidup tidak untuk mengingat hari-hari dimana, maksudnya mengingat, memendam di dalam hati hari-hari yang begitu kelam, begitu pahit. Aku pengen kayak orang genggam itu tak lepasin. Oke. Nah, karena hal itu terus aku ngomong sama papa kalau mau merit lagi orangnya yang baik, mending rembukan sama dia. Nanti kita bicara. Kira waktu itu ada 3 atau 4 orang lah. Ada sing dari Papua, ada Mami Louis yang sekarang yang nikah sama papa. Terus ada satu lagi orang mana ya, satu lagi papa waktu itu Papua, Mami Louis, sama satu lagi juga orang Hongkong ya. Nah, satu lagi orang Hongkong. Nah, akhirnya aku waktu itu mantap sama Mami Louis. Aku milih wis ini aja. Maksudnya papa juga kenali ya sama 3 orang itu, salah satunya mana waktu itu suruh milih kan. Ya udah, aku akhirnya milih papa, mantap dah sing ini, nek Tian sih mantap sing ini, aku bilang gitu. Di situ aku sempet bingung sebenarnya aku harus gimana sama keluarganya mama. Dan mama pun masih belum lama kan istilahnya. Cuman aku ngerasa kalau aku nggak ngelakuin itu, aku nggak bisa menghentikan papa dengan cara yang gitu. Nggak boleh dan lain sebagainya, nggak bisa. Aku juga merasa itu pilihannya papa. Aku sebagai anak cuman bisa mendukung, hanya bisa berharap papa bahagia. Dan kalau papa bahagia, menikah lagi, merit lagi, oke.
Sampai waktu papa nikah tuh aku ngevideoin papa pas pernikahannya papa sama Mami Louis ini. Aku ngerasa kalau hidupnya papa bisa lebih baik dengan papa merit lagi, mungkin itu harga yang pantas lah. Itu harga is okay lah buat aku kalau papa bisa hidup lebih baik lagi. Akhirnya ketemulah menyetujui Mami Louis. Awalnya Mami Louis tuh nggak mau pulang ke Indonesia. Tapi nggak tahu gimana papa pakai caranya, aku nggak ngerti. Itu dia bisa pulang dari Hong Kong ke Indonesia, terus akhirnya merit bulan Desemberan. Mama nggak ada itu bulan Agustus. Papa itu kelihatannya Desember. Papa Desember ya di Papa merit lagi itu Desember ya? Desemberan lah ya. Desember orang Mami ulang tahun tanggal 9 itu kita udah ngerayain bareng toh. Bulan Desember. Kira menikah Papa terus sama Mami Louis ini orang Jogja, dan aku waktu itu ngevideoin. Aku seneng Papa bisa ngucapin janji nikah, Papa bisa tukar cincin, dan dia bisa bener-bener serius gitu. Karena aku ngerti waktu sama mama kandungku ini papa nggak menikah dengan benar, marriage by accident, udah hamil aku duluan, terus pernikahan secara muslim yang tidak disetujui oleh keluarga besar papa, dan nggak ada pemberkatan pernikahan. Acara pernikahan diadakan secara tertutup. Aku tahu ini juga dari emak, dan aku waktu melihat papa nikah yang kedua ini, wah, bisa senyumnya, bisa ngucapin janji nikah, aku mengambil engkau Louis dan lain sebagainya. Seneng sih. Wah, hidupnya papa bisa berubah. Aku yakin sih kalau hidupnya papa bisa berubah, dia juga bisa ngerubah hidup orang. Kalau hidupnya dia bisa lebih baik, aku ngerasa mama pasti juga seneng. Walaupun sebenci-bencinya mama, tapi aku ngerti dia juga sayang sama papa. Jadi aku ngerasa kalau papa hidup lebih baik lagi, mesti kok. Aku seneng, mama seneng, dan kita bisa lihat itu dirinya yang penting adalah papa. Papa harus bisa seneng untuk bisa membuat kita keluarga ini seneng. Setelah menikah beberapa bulan, sampai bulan April, pernikahan 4 bulan, papa tiba-tiba pagi itu, kita kan pada waktu itu selalu nganter mami. Jadi kalau aku manggil mama tiriku ini mami, mamaku kandung ini mama. Mami kita ini selalu nganter mami pagi untuk jualan di ruko gitu, jual makanan soto karena dia cukup pintar masak. Nah pagi itu papa tuh ngerasain sesek di dadanya. Wah, dia kan udah gendut. Aku pikir papa itu cuman capek lah. Orang hari sebelumnya itu aku anterin dia ketemu sama temen-temen, ngobrol di Mr. K Semarang Indah. Nah di situ papa masih ngobrol cekakak sama teman-temannya. Aku nunggu di meja lain kan, dia lagi ngobrol sama teman-temannya. Lah aku nunggu di meja lain soalnya aku males lah
ngobrol ke tentang hal-hal sing kurang aku ngerti ngono. Nah, nyeri dadanya sesek, kita langsung bawa ke RS Panti Wiloso Citarum. Sampai di RS Panti Wiloso Citarum, papa tuh tiba-tiba kayak orang nggak bisa turun dari mobil atau piye. Ya setauku soalnya papa kan sehat gitu ya, wah ini mesti biar diperhatiin sama anaknya, aku mikir gitu sampean awalnya aku mikir gitu. Tapi setelah masuk di IGD dicek sama dokter dan lain sebagainya, wah ini harus pakai oksigen kan, cerit. Oh oke. Terus dokter ngecek lagi di pernafasan, takutnya ada covid dan lain sebagainya, dicek di pernafasan, waduh ini mesti dipasang ventilator. Aku bilang, masa harus dipasang ventilator? Ya udahlah dok, yang terbaik aku suruh tanda tangan karena aku wali papa kan. Nah itu akhirnya pasang ventilator dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba dokter datang, ini mesti cek PCR dulu sama nanti dicek selanjutnya. Habis itu dicek PCR dan lain sebagainya. Nah, ini nggak covid, cuman di dalamnya bapak tuh sudah ambrol. Kaget kan aku, paru-parunya udah rusak, jantungnya juga sudah rusak, ini harus masuk ICU pak. Waduh, kaget lah aku. Kok masuk ICU, orang cuman keluarnya sesek tok, masukin ICU? Udah dok, aku mikir gitu kan, pokoknya yang terbaik bagaimana caranya. Masuklah di ICU. Itu kita nggak bisa lihat secara langsung karena di ICU itu masih banyak orang-orang yang kena COVID, jadinya kita bisa lihat cuma lewat CCTV. Di CCTV itu kita lihat papa tuh ngerakin tangan waktu kita lihat di CCTV, terus gerakin badan, terus dari suster yang jaga tuh ngomong, ini bapaknya waktu kita kasih disuntik gitu kan, suntik dibius kelihatannya itu tuh kalau biusnya sudah nggak terlalu kuat di dalam dirinya tuh sampai harus dipegangi orang 6. Wah aku ya mikir, oh berarti masih sehat. Orang 6 yang megangnya katanya goyang-goyang, kasur itu goyang semua. Oh ya wes lah, aku mikir gitu, semuanya bakal baik-baik aja. Terus aku juga tanya kan kenapa mesti dibius sama susternya, soalnya kalau nggak dibius ini bapak itu gerak terus meronta-ronta. Oh gitu, aku gitu kan. Terus juga harus ada waktu itu tuh karena papa kan jantung kena, mesti dikasih obat jantung terus gitu loh, jadi dia harus tenang gitu. Oh oke, jadi kita cuman ngasihin tisu, beliin lap basah buat mandi dan lain sebagainya. Kita tapi nggak bisa mandiin, nggak bisa jaga di situ, nggak bisa. Kita bisa nitip, terus nanti dari pihak rumah sakit yang mandiin papa. Nah setelah kurang lebih 5 hari, kalau nggak salah 5 atau 7 hari ya, pokoknya sekitar semingguan, tiba-tiba aku lagi ngantar mami itu pagi-pagi, ditelepon dari rumah sakit, pak tolong bisa kesini, tadi pagi jantung bapak sempat berhenti. Wah kaget aku angkat telepon, waduh aku gitu kan, oh bisa tolong kesini pak, ini bapak kritis. Waduh aku gitu, aku bilang sama mami, mam ini kita mesti ke rumah sakit, tapi aku nggak bilang waktu itu, kelihatannya aku nggak bilang kalau papa lagi kritis atau apa, biar dia nggak panik kalau aku langsung ke sana ke rumah sakit nungguin kan. Terus di luar kita
ketemu sama suster, karena di depan itu kan kayak ada tempat CCTV gitu. Nah ruangan ICU-nya itu di sebelah gitu. Nah itu kita nunggu, loh kok dokternya nggak datang-datang. Oh ternyata bukan dokter, waktu itu dokter siapa itu namanya lupa. Kayak dokter yang lama, dokter yang biasanya itu nggak ada, ternyata lagi digantiin sama dokter yang lain gitu untuk ngecek setiap hari ini. Nah terus tiba-tiba ada satu dokter datang, terus dia bilang, "Pak, ini bapak tadi pagi jantungnya sempat berhenti." Kaget kan, lah tapi ini gimana dok? Oh ini sudah pulih, cuman kita berdoa pokoknya yang terbaik, pokoknya gitu, seingat aku gitu. Nah terus setelah itu aku minta tolong sama dokter, "Dok tolong ambilin video, aku pengen tahu dong, sama aku pengen kasih tahu juga ke keluarga, ke emak, ke empek gitu, apa keadaannya kayak gimana gitu, jadi bisa tahu lah." Dokter itu masuk ke ruangan ICU cukup lama, tunggu kok nggak keluar, terus keluar, dia nunjukin foto. Loh, videonya mana dok? Terus nah dokternya nepuk bahu gini kan, "Pak, saya mohon maaf, kami dari pihak rumah sakit sudah melakukan yang terbaik, tapi tadi kalau nggak salah pukul 8, aku agak lupa, bapak jantungnya sudah berhenti." Waduh, ini mohon ditandatangani pengambilan jenazah dan lain sebagainya, kita minta maaf, kita sudah melakukan yang terbaik dari rumah sakit, bilang gitu. Waduh, aku gitu. Kebetulan Andi dari rumah, terus aku suruh Andi datang. "Di, apa nggak ada? Kok cepet datang ke sini?" Dia datang, terus dia bingung gitu, karena bagi Andi itu papa itu termasuk orang yang cukup baik, karena dia hidup di masa papa enggak bajingan banget gitulah, enggak, dia hidup sudah mulai berubah lebih baik gitu. Maksudnya masih ngajar, tapi kalau waktu zamanku kan wah parah banget gitu. Nah Andi terpukul, kok sih bener datang tiba-tiba nyengkiwing apa ya, ini giniin aku kan. Saya bilang, "Wah nggak mungkin," dia bilang gitu. Wah, aku meluk Andi, aku nangis, bertiga kita nangis. Wah, sempet terlintas, gila, sempet banget aku gitu. Di situ aku merasa kok gini ya. Setelah semua yang aku maksudnya ya wis oke, papa mau hidup kayak gimana itu aku udah kayak mikir tuh nggak apa, wis papa tetap papaku. Aku selalu berpikiran kayak gitu, dia mau bajingan kayak gimana, aku selalu berpikir ya emang papa masa lalunya juga buruk, dia mengalami hal yang cukup berat. Aku di sini cuman bisa bantu, bisa ngelihat dia hidup lebih baik lagi, itu udah seneng. Jadi aku panggil sama Tuhan. Karena udah terlalu sore, kita nyalain aja kali ya lampunya. Nah gini, oke. Setelah itu papa kan nggak ada. Di situ aku juga berterima kasih ke Bunda Ana Avanti
sudah membantu. Dan waktu itu kita kremasi papa karena dulu papa juga pernah melakukan percobaan bunuh diri lah istilahnya. Dan waktu dulu tuh pernah kayak nyampein ke aku, nanti kalau aku nggak ada aku dikremasi aja, dia bilang gitu. Nah di situ aku kayak menanggapi itu tuh kayak nggak terlalu sesedih waktu mama, karena mungkin aku udah siap ya, udah nggak kaget, dan aku udah kayak oke, setelah ini stepnya ini, panggil pihak-pihaknya tuh ini prosedur gini, kita lakukan kremasi. Karena waktu itu COVID, kita juga nggak bisa undang terlalu banyak orang karena waktu mama itu kan COVID masih rendah. Nah waktu papa nggak ada itu bulan April tahun 2021 itu COVID tinggi. Nah itu tinggi banget, akhirnya kita lakuin dengan cepat, dikremasi aku sama teman-teman terdekat, akhirnya di krematorium Gedung Mundu. Setelah itu kita buang abunya di Marina waktu itu. Awalnya aku secara pribadi itu aku nggak terlalu ngerasa sedih ya waktu papa nggak ada, tapi setelah berminggu berbulan-bulan, waduh, kayak gila ya, sepi, biasanya ada yang teriak-teriak panggilan gitu, tiba-tiba nggak ada. Sampai kadang tuh masih kayak kengiang gitu loh ya. Terus banyak hal baru yang harus aku hadapi, keluarga besar dari papa, dari mama kandung, dan juga gimana ini mengenai mami tiri aku. Itu juga harus aku hadapi. Bagaimana aku harus ngarahin keluarga ini, gimana ya ke depannya dan lain sebagainya, Andi gitu-gitu, terus mami gimana, aku sendiri pun gimana gitu. Wah berat sih, itu berat banget sih buat aku. Tapi aku bersyukur, aku juga berterima kasih, maksudnya semenjak menikah sama mami ini papa ke gereja tiap minggu. Setelah berpuluh-puluh tahun nggak mau ke gereja sama sekali, dia akhirnya mau ke gereja. Hidupnya dia lebih baik lah menurut aku. Wah, aku sempet kadang ngerasa bahwa sekarang dia wes enak ya. Ya enggak lah, dia pasti ya sedih lah tinggal ke kita, anak-anak terutama. Aku ngerti lah, papa sekeras-keras itu dia tetap sayang sama anak. Wah bajingan banget istilahnya gitu, cuman gimana ya, kalau kamu lihat orang itu hidup, kamu mungkin akan benci, tapi setelah dia nggak ada, dia akan ngerasa, pas waktu itu aku jangan kayak asu bajingan gitu-gitu. Wah aku diajar entek-entekan ya. Saya akan melihat dia, kalau misal papa hidup lagi, aku akan senyum waktu dia marah. Enggak apa-apa, marah, sebenarnya papa masih hidup. Kayak semuanya itu kayak, karena sebelumnya aku sudah ngelepasin pengampunan, aku sudah benar-benar maksudnya sayang sama papa itu. Aku bisa bilang papa mau hidup kayak gimana pun papa tetap papaku. Aku bilang gitu, masa tua papa nggak usah khawatir. Aku selalu bilang, setelah mama nggak ada, aku bilang gitu ke papa, karena aku berpikir kehidupan masa lalunya juga berat. Walaupun papa orang yang sangat-sangat tertutup sama masa lalunya, tapi aku
mencoba memahami, mengerti, oh iya, oh kayak gini tuh. Kalau aku jadi papa mungkin aku akan sekeras papa gitu-gitu. Jadi aku ya wis lah. Oke, ya udah. Oke, it's okay. It's okay. Jadi sekarang cukup sepi, Pak. Tapi tidak apa-apa. Aku ngerti sih, waktu seseorang itu masih di ICU atau antara hidup dan mati, seseorang tuh mesti punya pilihan. Aku pengen tetap hidup, dia akan berjuang mati-matian untuk hidup. Tapi nek dia sudah merasa is okay, gak apa-apa, tak lepas. Berarti artinya dia sudah mempercayakan segala sesuatunya kepada orang-orang yang masih hidup. Dan aku yakin sih, Papa mempercayakan bahwa anakku Tian ini sudah bisa mandiri. Anakku Tian sama Andi ini akan jadi orang baik. Aku yakin waktu Papa di ICU itu dia memutuskan untuk tidak apa-apa, tak tinggal. Mereka sudah tak didik cukup keras semampunya Papa, dan dia milih tak tinggal, is okay. Aku percaya pasti mereka hidup baik. Nah, setelah itu kita ngelakuin penghormatan terakhir ke Papa. Emak sampai datang ke Semarang, dan Mami, aku juga mau minta maaf kalau misal Mami juga nonton video ini secara pribadi, dan mungkin keluarga besar dari Mami, karena Papa itu punya ide untuk membuat profil baru, jadi kakak KTP baru waktu mereka menikah, dan beda kakak dengan kakak asli. Sedangkan aku sama Andi itu masih ada di kakak asli. Nah, hal itu mempersulit Mami ketika mau melakukan pindah penduduk gitu, dan mengurus segala sesuatu tentang kependudukan. Ya, aku mau minta maaf karena Papa yang membuat semua itu dan membuat semuanya menjadi sulit di kependudukan. Waktu itu kita bertiga tinggal di situ, emak juga tinggal di situ, di Seteran. Aku ini setiap hari kerja, dan yang di rumah itu terutama Andi sama Mami. Kalau Mami sesekali masih jualan di tempat biasa di ruko. Nah, seringkali setiap pulang aku selalu dilapori sama mereka, Andi sama Mami. Dan aku sendiri juga mengalami emak itu terlalu keras ngomong sama kita, kayak kena rasa neng kene kowe metuno to saka omah kene gitu. Terus beberapa hal yang cukup keras lah istilahnya. Kalau emak mungkin juga nonton, aku juga kayak waktu aku menerima Papa, aku juga menerima emak. Maksudnya masa lalunya emak juga berat, masa lalu yang dia alami itu keras banget. Jadi emak menjadi orang yang keras itu have a reason, ada alasan dibalik itu. It's okay. Cuman kalau emak nonton ya, mungkin emak nonton ini, alasanku sebenarnya kita akhirnya kan cari rumah untuk kredit. Satu rumah akhirnya kita dapat di wilayah Ngalian. Rumah ini sih subsidi, jadi cukup terjangkau lah harganya. Dan kalau emak nonton ini, aku mau sampein juga ke emak secara pribadi, Tian memahami
begitu keras emak dan lain sebagainya, karena Tian sudah lebih lama hidup bareng emak. Zaman dulu mungkin mami nggak begitu mengenal emak, dan Andi juga kan baru-baru ini hidup bareng sama emak. Aku secara pribadi keluar dari rumah seteran dan pindah itu bukan untuk menghindar dari emak, itu bukan. Walaupun kita sempat bertengkar besar, tapi pada akhirnya Tian minta maaf dan Tian menyadari Tian harus mandiri. Aku harus hidup dengan sesuatu yang aku putuskan, sesuatu yang aku pengen, sesuatu yang aku sukai, karena aku gak mau menyesal. Akhirnya Tian memutuskan untuk hidup mandiri, bukan untuk karena Tian benci ke emak atau gimana, enggak. Karena aku ngerasa toh dengan itu pun semakin aku ini ditampar orang secara langsung di depan mukaku, semakin aku ini sadar. Karena seringkali aku secara pribadi nggak sadar, maksudnya kamu sebenarnya kepengen apa di dalam hidupmu. Aku tuh nggak sadar, aku butuh orang-orang yang emangnya kok iso kayak gini, lawang kamu belum ngapa-ngapain gitu istilah. Nah dari situ aku, mami sama Andi pindah ke rumah baru dan kita hidup bersama-sama. Sekarang ini kita yang masih hidup, kita harus terus melanjutkan hidup sebaik mungkin. Dosenku pernah bilang, kita ini satu kali hidup ini cuma satu kali, jangan sampai nyesal. Lakukan yang terbaik. Aku ngerti masih banyak hal-hal yang di depan sana yang harus aku lewati, dan aku selalu berharap orang-orang di sekelilingku ini bahagia. Karena aku menyadari ketika aku melihat papa, mama nggak ada, dan aku menyesal. Seandainya waktu itu aku selesai ke skripsiku, setidaknya mama bisa lihat aku wisuda sih, papa lihat aku wisuda. Waktu sidang aku sempet selesai sidang disetujui, aku sempet mau nangis gitu kan. Seandainya mereka tahu. Mesti kan mereka, anakku udah lulus ya. Tapi gak apa-apa, mesti kan papa mama tahu. Aku yakinlah mereka tahu. Dan aku juga berharap emak, mbah dari mama, mami, keluarga besar mami hidup bahagia, hidup sesuai yang mereka masing-masing inginkan. Andi juga hidup baik, hidup bahagia tanpa penyesalan. Ya, semua orang harus hidup kayak gitu. Kemarin aku juga ngomong sama mami, aku say sorry ke dia karena aku nggak bisa manggil mami itu mama. Gak tahu kenapa berat banget, dan mungkin mami ini aku juga dorong mami, kalau mami butuh temen masa tua dan lain sebagainya, it's okay. Aku ngerasa
ini bukan hidupku yang aku jalani, tapi hidup mami yang mami sendiri jalani. Mami harus bahagia dengan hal apapun yang mami pilih, yang mami usahakan, yang mami aku kepingin hal ini. Mami harus berjuang. Jangan sampai mami menyesal. Dan aku dorong, it's okay kalau mami mau merit lagi atau lain sebagainya. Mungkin orang baru ini nggak bisa menjadi ayah buat aku pribadi, nggak tahu Andi, tapi setidaknya dia bisa menemani mami masa tua dan lain sebagainya. Dan aku juga berdoa, berharap emak semuanya bahagia. Oke, ini juga memperingati aku copot frame-frame ini mama. Ini papa. Ini pernikahan papa sama mami. Ini yang ngotoin Alvaro, yang ngevideoin aku. Oh. Nah, terus ini mami. Aku copot dari dinding di rumah baru kita, tapi bukan berarti itu akan mencopot di hati sama pikiran aku. Itu akan terus tak ingat seumur hidup. Perjalanan kehidupan yang tidak mungkin bisa aku lupain. Thank you buat papa, mama, mami, emak, empek, dan semua orang yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Buat papa sama mama, sampai ketemu lagi. Nanti kita bakal cerita banyak hal. Oke, buat anak-anakku, buat cucu-cucuku, buat mungkin ada keluarga yang lihat, ya ini perjalanan kehidupanku. Sampai ketemu.